Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Apostle Drop yang kami muliakan. Kali ini kita akan berbicara tentang masalah dawir yang lagi viral, yaitu sebuah istilah, artinya dawir itu mengelilingi. Dalam artian, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para kiai ataupun tokoh agama atau habaib dan sebagainya, mencari dana dari jamaah, dari umat, untuk diambil olehnya. Seakan-akan para masyarakat menganggap bahwasanya dawir itu sesuatu yang memang jelek, karena menganggap menjual agama untuk kepentingan dunia ataupun harta. Bagaimana Islam memandang hal semacam ini? Sebelum membahas tentang masalah dawir, kita akan membahas tentang masalah salah satu sifat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat iffah. Yaitu sifat di mana tidak ada harapan dalam hatinya berharap terhadap pemberian orang lain. Ini iffah namanya. Orang yang punya sifat iffah namanya afif. Oke. Semenjak muda, beliau hidup bersama pamannya, tapi beliau tidak pernah merepotkan pamannya, tidak pernah meminta-minta sama pamannya. Oke. Untuk mencukupi diri pribadi, beliau bekerja, beliau mengembala kambing, beliau berdagang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencukupi, menafkahi dirinya sendiri. Tidak mau merepotkan pamannya. Karena Sayyidina Abu Thalib itu orang yang kasirul iyal wa qalilul mal. Orang yang banyak keluarganya, anak-anaknya banyak, tetapi qalilul mal, sedikit hartanya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengambil salah satu anaknya yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ambil, beliau asuh, beliau nafkahi ketika masih muda. Inilah sifat iffah. Bahkan ketika sudah di Madinah, saking iffahnya baginda Nabi, ketika posisi beliau tidak mempunyai uang, kepepet tidak punya uang, maka beliau menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Sebab jika diketahui oleh para sahabatnya bahwa beliau tidak punya uang, otomatis para sahabatnya ngasih bantuan, ngasih uang kepada nabinya. Tapi Nabi yang menjaga sifat iffah pada dirinya, beliau tidak mau menerima bantuan sepeser apapun. Beliau tidak mau minta-minta kepada para sahabatnya, sehingga beliau menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Ini salah satu bentuk iffahnya. Bekerja, berdagang, dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Islam, sesuatu yang agung. Tapi untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan perang di jalan Allah, maka baginda Nabi mengajak para sahabatnya, mengajak para keluarganya untuk menggalang dana. Dan inilah sesuatu yang memang dilakukan oleh para salafus soleh, orang-orang terdahulu, sehingga sampai sekarang para ulama, para ahlu bait dan sebagainya, beliau kalau untuk masalah pribadi, untuk masalah menafkahi pribadinya, keluarganya, mereka itu berdagang, mereka itu berbisnis. Tapi untuk masalah umat, untuk kepentingan agama, mereka mengajak. Istilahnya bukan meminta tetapi mengajak. Mengajak orang untuk berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Ayo membangun pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu sebagai sarana untuk mendidik generasi umat, menyebarkan dakwah Islam. Kemudian ada juga para ulama mengajak ayo ke majelis, kemudian membangun majelis dan sebagainya. Ini salah satu bentuk yang memang bukan sesuatu yang haram. Jadi para ulama, para habaib dan sebagainya menggalang dana untuk pondok pesantren, untuk masjid dan sebagainya, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama. Ini sesuatu yang memang sangat dianjurkan. Maka seorang dai seharusnya harus punya usaha, harus punya bisnis, harus punya pemasukan dari usahanya. Jangan mengandalkan ataupun berharap pemberian dari jamaah untuk kebutuhan pribadinya. Jangan. Ini sesuatu yang memang tidak dianjurkan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.